Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sudut Sipil, di mana membahas tentang proyek teknik sipil, arsitektur, dan serba-serbi lainnya. Oke teman-teman Sudut Sipil semuanya, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya mengenal yang namanya upah borongan atau sistem tukang borongan pada suatu pekerjaan konstruksi. Kita khususkan kembali kepada teman-teman yang ingin bangun rumah, mungkin bisa disimak penjelasan ini tentang kenapa kita harus memilih sistem tukang borongan ini. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam sistem pekerjaan tukang ada dua versi. Yang pertama adalah borongan, item pekerjaan, dan yang kedua adalah sistem pembayaran harian. Oke. Nah, jika berbicara tentang yang namanya tukang kerja, maka di situ ada dua output yang diterima dan dilakukan oleh si tukang tersebut atau si pekerja, yaitu ini adalah sistem tukang borongan. Yang pertama adalah upah pekerjaan. Oke, dan yang kedua adalah sistem kerja. Nah, teman-teman sekalian, jika kita berbicara ke tukang atau berbicara pada pekerja, itu dua output yang dihasilkan oleh si tukang tersebut. Yang pertama adalah upah pekerjaannya, kita bayarkan dengan sistem apa ini? Dengan sistem harian, per hari kita gaji dia, atau dengan sistem berdasarkan hasil pekerjaannya, gitu kan? Kemudian sistem kerja juga seperti itu. Apakah dia memborong sekaligus tanpa mengenal waktu, atau sistem kerjanya memang per hari-hari, gitu ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam borongan. Nah, sistem borongan ini bagaimana sih yang dinamakan sistem tukang borongan? Borongan itu maknanya adalah dia melaksanakan, mengerjakan pekerjaannya itu berdasarkan borongan, berdasarkan item pekerjaan, berdasarkan ukuran dan satuan dari pekerjaan tersebut. Dan sistem pembayaran terhadap borongan itu adalah membayar sesuai dengan hasil pekerjaan yang dikerjakan yang diborongnya. Gitu. Itu makna sistem tukang borongan. Jadi jangan salah kaprah. Misalnya contoh yang paling mudah, misalnya dalam 1 meter, gitu kan, 1 meter luas, pemasangan bata, pasang bata, harga per 1 meter luas untuk borong pasangan bata adalah misalnya 50.000. Oke. Nah, ini harga borong 50.000. Ketika kita punya rumah yang ingin kita suruh pasang batu bata dengan kebutuhan rencana adalah 100 meter luas, maka harganya adalah dikalikan upah borong. Oke. Nah, sekarang sistem tukang ini adalah pekerjaannya. Artinya ini adalah sistem kerjanya. Kemudian sistem bayarannya bagaimana? Sistem bayarannya adalah selama dia mengerjakan daripada volume ini, maka dikalikan kepada harga borongannya. Misalnya dia mengerjakan hasil pekerjaannya itu dia minta bayaran. Misalnya di tengah perjalanan dia minta bayaran, gitu kan. Jadi sistem bayarannya itu semana realisasi daripada volume dia. Misalnya dia sudah melakukan pemasangan bata sebanyak 20 meter luas. Oke, ini realisasinya. Nah, bayarannya bagaimana? Maka 20 meter luas ini dikali Rp50.000. Inilah yang menjaga si tukang agar tidak ada tumpang tindih, lebih bayar, lebih volume. Jadi si tukang aman, si pemilik bangunan juga aman. Artinya begini, tidak ada rasa tidak enak bagi si pemilik. Oh, dia sudah banyak kerja, oh dia tidak bekerja. Jadi semana yang dia bekerja, disitulah dia mendapatkan harga. Oke, itu sistem borongan. Nah, kenapa banyak tukang menghindari sistem borongan? Ya seperti itu. Ketika sistem harian, maka ada, kita katakanlah tidak semua tukang, tapi ada tindakan slow motion di dalam pekerjaan harian. Artinya
bisa diperlambat, toh juga digaji misalnya satu hari itu 100.000 katakanlah. Jadi mau bekerja sesuai dengan volume, tidak bekerja lalai, ngudut dan sebagainya, dia tetap digaji 100.000. Sedangkan sistem borongan, dia tidak bisa. Apa yang dia kerjakan, inilah yang dibayar. Jadi itu kenapa sistem borongan selalu diterapkan di dalam proyek konstruksi, tidak dilakukan sistem harian. Oke, semoga ini memberi manfaat penjelasannya dan terima kasih telah menonton.